Shalom, selamat sore Bapak Ibu Saudara semuanya. Shalom, selamat sore. Saya percaya semua kita telah mengalami kebaikan Tuhan, amin. Amin. Biarlah kebaikan Tuhan itu akan terus membuat kita kagum, membuat kita semakin mengasihi Tuhan dalam hidup kita. Karena kita percaya Allah yang kita sembah, Allah yang tidak akan pernah meninggalkan hidup kita, yang akan selalu ada dalam hidup kita. Ketika orang lain mungkin bisa meninggalkan dan melupakan kita, tapi percayalah Tuhan kita tetap setia. Allah yang Immanuel, yang kita sembah dan yang kita imani. Terima kasih Tuhan. Kami bersyukur pada sore hari ini. Kami ada di tempat ini Tuhan. Kami ada oleh karena kemurahan-Mu. Dan kerinduan kami Tuhan ingin mengagungkan Engkau Raja di atas segala raja. Terima kasih Tuhan. Kami bersyukur Tuhan kami ada di tempat ini. Kami percaya Kau ada buat hidup kami. Kami mau menyembah-Mu Tuhan. Bapakku datang menyembah-Mu di sini. Kami percaya Tuhan. Ku percaya Kau ada bagiku. Kita mau nyatakan bersama-sama. Bapa kami datang menyembah-Mu. Bapakku datang menyembah-Mu Tuhan. menyembah-Mu di sini. Ku percaya Kau selalu ada buat hidup kami. ada bagiku. Tak usah ku takut, sebab Kau sertaku. Tak usah ku bimbang, Kau di dalamku. Tak usah ku cemas, Kau penghiburku. Saat ku lemah, Kau kuatku. Ku nyanyi haleluya. Mari kita nyanyi haleluya bersama-sama di hadapan-Nya. Amin. Sungguh Kau hebat, ajaib perkasa perbuatanmu. Ku nyanyi Haleluya. Ku nyanyi haleluya.
Ku takut Kau sertaku, tak usah ku bimbang, Kau di dalamku. Tak usah ku cemas, Kau menghibur. Saat ku lemah, Kau kuatku. Dia sungguh hebat. Kau hebat, Dia sungguh ajaib dan perkasa dalam hidup kita. perbuatan. Mari kita bangkit berdiri bersama-sama di hadapan Tuhan. Kita mau nyatakan bersama-sama. Ku nyanyi haleluya. Angkat tangan kita di hadapan Tuhan. Angkat tangan kita di hadapan Tuhan. Angkat hatimu di hadapan Tuhan. Dia Allah yang hebat. Dia Allah yang dahsyat. Dia Allah yang perkasa dalam hidup kita. Haleluya. Amin. Katakan dengan sungguh-sungguh. Ku nyanyi haleluya. Nyanyi haleluya ya Tuhan. Kau ajaib Tuhan. Haleluya. Katakan sekali lagi bersama-sama. Oh, kami serukan haleluya. Nyanyi haleluya. Kau hebat, ajaib perkasa. Hidupku. Dia Allah yang dahsyat. Dia Allah yang ajaib buat kita semuanya dalam hidup ini. Mari kita mau bersyukur. Mari kita angkat suara kita di hadapan Tuhan. Terima kasih Tuhan. Kau Allah kami yang dahsyat Tuhan. Kau yang layak kami sembah. Kau yang layak kami agungkan. Kau luar biasa ya Tuhan. Kau yang ajaib Tuhan. Kau yang perkasa. Haleluya, haleluya. Mari kita bersyukur buat kebaikannya dalam hidup kita. Kita mau bersyukur buat kesetiaannya. Kita bersyukur buat mujizatnya, kebaikannya, anugerahnya. Terima kasih Tuhan, Kau baik Tuhan. Kau sungguh baik. Kau sangat baik Tuhan. Oh, hanya Kau Tuhan yang kami sembah. Haleluya. Haleluya. Kami kagumkan Engkau Tuhan. Kami kagumkan hormat akan Engkau Tuhan. Allah kami yang luar biasa. Haleluya. Terima kasih Tuhan. Terima kasih Tuhan. Terima kasih Tuhan. Hanya Engkau yang layak kami sembah. Hanya Engkau yang layak kami agungkan Tuhan. Terima kasih Tuhan. Kami percaya Tuhan, Engkau Raja di atas segala raja, yang layak terima hormat, pujian dan kemuliaan. Kami umat-Mu di tempat ini Tuhan, mau menyembah Engkau Tuhan kami yang hidup Tuhan. Haleluya. Terima kasih Tuhan. Ku menyembah-Mu, ku
menyembahmu. Hanya Engkau yang kami sembah Tuhan. Ku menyembahmu. Mari kita sembah Dia dengan segenap hati kita. Sebagaimana kami sore hari ini ada, kami mengakui itu bukan karena kuat gagah kami, tapi semua oleh karena kebaikan Tuhan, kemurahan Tuhan yang selalu baru dalam kehidupan kami. Dan kami percaya di tempat ini Tuhan, Kau bertatas pujian kami, Kau mencurahkan berkat-Mu atas setiap kami, dan kami siap untuk memuji dan memuliakan Kau lebih lagi dalam kehidupan kami. Yang siap dan mengasihi Tuhan kata bersama-sama. Amin. Shalom. Kurang semangat. Shalom. Tuhan kita baik. Amin. Nah, ini hari yang istimewa. Harnas kaum pria. Jadi ada yel-yelnya kita. Mungkin bisa ditampilkan. Nah, kalau misalnya nanti saya mengatakan pria integritas, maka pria-pria harus mengatakan diberkati Tuhan. Pria integritas hidup dalam. Nah, ketika pria integritas, pria-pria ngomong itu aku. Kalau ibu-ibu atau istri-istri yang ada di sampingnya bilang itu kamu, gitu ya. Oke, siap? Siap? Oke, pria integritas Diberkati Tuhan. Pria integritas Hidup dalam kebenaran. Pria integritas Itu aku. Pria bersatu. Gereja maju. Gereja maju. Pria bersatu. Hasilnya Dahsyat. tepuk tangan buat Tuhan kita.
Siapa yang rindu mengalami mujizat Tuhan dalam hidupnya bisa lambaikan tangan? Nah, salah satu kuncinya adalah percaya kepada Tuhan. Amin. Ketika kita naikkan pujian ini, mari kita beriman dan percaya bahwa saya akan mengalami pemulihan dan lawatan Tuhan yang luar biasa. Haleluya, berikan tepuk tangan yang meriah buat Tuhan kita. Yes. Amin. Kami mau belajar percaya Tuhan. Aku percaya, Yesus, aku percaya, Yesus, aku percaya, Yesus, aku percaya, kau pulihkan semua mujizat di dalam hidup. Katakan sekali dengan iman bersama-sama. Yesus, aku percaya, Yesus, aku percaya, Yesus, aku percaya, Yesus, aku percaya, kau pulihkan sembuhkan mujizat di dalam hidupku. Kata bersama-sama, haleluya. Haleluya, terpujilah Tuhan, terpujilah Tuhan, terpujilah Tuhan, Haleluya. haleluya, terpujilah Tuhan, Haleluya. terpujilah Tuhan, Haleluya. terpujilah Tuhan. Amin. Yesus kami percaya. Aku percaya, Yesus, aku percaya, Yesus, aku percaya, Yesus, aku percaya, kau pulihkan sembuhkan mujizat di dalam hidupku. Amin. Haleluya, terpujilah Tuhan, Haleluya. terpujilah Tuhan, Haleluya. terpujilah Tuhan. Katakan haleluya. Haleluya, terpujilah Tuhan, Haleluya. terpujilah Tuhan, Haleluya. terpujilah Tuhan, terpujilah Tuhan, terpujilah Tuhan. Haleluya. Saya percaya ketika kita berjumpa dan mengalami Tuhan, maka hidup kita tidak akan pernah sama lagi. Amin. Amin. Hidup kita pasti berubah di dalam Tuhan. Dan kita akan melihat kuasa Tuhan yang tercurah dalam kehidupan kita. Hidupku takkan sama. Kaulah sumber satu-satunya dalam hidup kami Tuhan. Amin. Kami bersyukur untuk Allah kami yang hidup. Sumber andalan dalam hidup kami Tuhan. Kaulah satu-satunya sumber dari segalanya. Tiap kebenaran kami Tuhan. Kau kebenaran yang selalu ku pegang. Kau keyakinanku untuk bersinar terang. Yesus Tuhanku, Kau yang berkuasa atas yang hidup kami. berkuasa atasku, hidupku takkan sama. Amin. Kau untukku, anugerahmu bagiku, hidupku takkan sama. Amin. Hidup kami takkan pernah sama bersamamu Tuhan. Katakan bersama-sama, Kaulah satu-satunya.
Yesus Tuhanku yang berkuasa atasku, hidupku takkan sama. Ku tahu sungguh anugerah-Mu bagiku, hidupku takkan sama. Amin. Haleluya, berikan sorak-sorai yang mulia buat Tuhan kita. Amin. Haleluya. Silakan duduk Bapak Ibu yang dikasihi oleh Tuhan. Sebagai orang percaya, kita sudah ditebus oleh Tuhan. Tuhan memberikan hidupnya kepada kita. Dan biar kita pun belajar bersama-sama untuk hidup bagi Tuhan. Dia menjadi pusat kehidupan kita. Kalau kita ada sampai hari ini, karena kita tahu itu karena kemurahan Tuhan dalam hidup kita. Yesus, Kau kebenaran yang menyelamatkanku. Kau memberikanku hidup dan pengharapan. Ku ikut kehendak-Mu, ku perlu anugerah-Mu, ku nyatakan janjiku kepadamu. Kalau ku hidup bagimu, hatiku tetap menyembah-Mu. Dunia tak bisa menjauhkanku dari kasih-Mu. Selama ku hidup bagimu, mataku tetap memandang-Mu. Dunia tak bisa menjauhkanku dari kasih-Mu. Dan naikkan pujian ini bersama-sama sebagai komitmen kita di hadapan Tuhan. Yesus, Kau kebenaran yang menyelamatkanku Tuhan, yang menyelamatkanku. terima kasih Tuhan untuk memberikan hidup dan pengharapan buat setiap kami. Dan pengharapan, ku ikut kehendak-Mu. Kami perlu anugerah-Mu. Ku perlu anugerah-Mu. Inilah janji kami kepadamu Tuhan. Nyatakan janjiku kepadamu. Kalau ku hidup, Ku hidup bagimu, hatiku hati kami mau tetap menyembah-Mu Tuhan. tetap menyembah-Mu. Terima kasih. Dunia tak
tetap memandang kepadamu. Dunia tak bisa menjauhkanmu dari kasih-Mu. Kalau ku hidup bagimu, Hati kami tetap Tuhan, tetap menyembah. menyembah-Mu. Dunia tak bisa Menjauhkanmu dari kasih-Mu. Selama ku hidup bagimu, mataku tetap memandangmu. Dunia tak bisa menjauhkan, dunia tak bisa dunia tak bisa menjauhkan, dunia tak bisa menjauhkanku dari kasih-Mu. Amin. Terima kasih Tuhan. Inilah kerinduan kami Tuhan. Kami mau hidup bagi-Mu. Kami mau belajar terus percaya dan berharap kepadamu Tuhan. Terima kasih Tuhan. Terima kasih Yesus. Hanya Kau yang layak disembah. Hanya Kau yang layak kami tinggikan. Hanya Kau yang layak kami muliakan Tuhan. Oh, Kaulah kebenaran kami. Terima kasih Kau yang selamatkan kami. Terima kasih Kau yang pulihkan kami. Terima kasih buat kebesaran-Mu. Mari kita mau bersyukur buat anugerah keselamatan, pemulihan yang dikerjakan dalam hidup kita. Haleluya, haleluya. Kau begitu baik Tuhan, Kau sangat baik, Kau teramat baik bagi kami. Haleluya, Kau sungguh luar biasa Tuhan. Tiada yang seperti-Mu. Kau besar, Engkau ajaib. Terima kasih Tuhan. Terima kasih Tuhan. Terima kasih. Haleluya. Mari kita bangkit berdiri sekali lagi bersama-sama di hadapan Tuhan. Terima kasih Tuhan. Oh, mengiringmu seumur hidupku, masuk dalam rencana-Mu Bapa. Pikiranku, kehendak kami Tuhan, kami mau belajar menyerahkan kepadamu. Ku serahkan padamu harapanku, hanya di dalam-Mu. Kami akan tetap teguh bersama-Mu Bapa. Jadikanku rencana-Mu untuk memuliakan-Mu. Amin. Kami mau mengiring-Mu Tuhan. Mengiring-Mu seumur hidupku, masuk dalam
kerinduan kami Tuhan. Biarlah kami senantiasa akan terus mengiring-Mu Tuhan. Kami terus setia hanya kepada Engkau Tuhan. Dan kami percaya biarlah kehendak Tuhan dan janji Tuhan akan tergenapi dalam kehidupan kami Tuhan. Dan biarlah hidup kami terus meninggikan, memuliakan Engkau di atas segala-galanya Bapa. Terima kasih Tuhan. Inilah hidup kami, inilah pujian kami, inilah penyembahan kami yang kami persembahkan di hadapan-Mu Tuhan. Kami siapkan hati kami untuk mendengarkan firman-Mu. Kami percaya firman yang kami dengar akan mengubahkan kami, membangkitkan kami. Dan kami akan melihat sebuah terobosan terjadi dalam hidup kami. Pengurapan-Mu turun atas setiap kami, khususnya hamba-Mu yang akan menyampaikan firman-Mu. Terpujilah Engkau Bapa. Dalam nama Yesus kami berdoa. Amin. Sekarang duduk. Sebelum kita mendengarkan firman Tuhan, kita akan mendengar dan melihat video dan pujian yang akan dinaikkan nanti Bapak Budi Asing ke depan. Kesan yang saya terima adalah firman Tuhan yang disampaikan itu sangat memberkati saya dan ada persatuan di antara bapak-bapak semuanya. Kesan dan pesan yang saya terima dari komunitas kaum pria adalah saya mendapat berkat, kebersamaan, juga iman yang saling menumbuhkan di antara kami kaum pria. Kesan dan berkat yang saya terima di ibadah kaum pria adalah bahwa iman saya semakin hari semakin bertumbuh di dalam ibadah tersebut. Di dalam ibadah tersebut banyak keakraban di sesama kaum pria. Kesan yang saya dapat di kaum pria, saya melihat banyak kaum pria yang sangat berpotensi dan mereka bisa menjadi kaum pria yang luar biasa dalam keluarga mereka. Pesan yang saya inginkan kepada rekan-rekan kaum pria, kiranya semakin ke depan kaum pria bisa lebih interaktif dalam menyajikan sebuah fellowship untuk pertumbuhan keimanan kaum pria. Saya rindu melihat komunitas kaum pria kita terus maju, bersemangat, dan berdampak dalam setiap area kehidupan kita. Pesan untuk komunitas kaum pria adalah jadilah berkat untuk bapak-bapak yang lainnya dan teruslah bersatu. Pesan saya untuk kaum pria-pria GSJA, mari kita maju bersama, bertumbuh bersama di dalam komunitas kaum pria ini. Semangat! Harapan untuk kaum pria di GSJA, saya mengharapkan mari kita tetap melangkah maju, semangat dari segi kualitas maupun kuantitas. Harapan saya komunitas kaum pria ini bisa menjangkau banyak jiwa-jiwa khususnya kaum pria di Kota Madiun. Harapan ke depan kaum pria bisa menjadi imam, bisa menjadi berkat untuk keluarga dan rekan-rekan pria sekitarnya. Harapan saya supaya komunitas kaum pria ini menjadi komunitas yang besar dan bisa menjangkau banyak jiwa. Mari pria-pria yang belum bergabung, saya mengundang, ayo bersama-sama bergabung untuk melayani Tuhan, bertumbuh bersama, dan melakukan kehendak Tuhan dalam hidup kita. Ayo pria-pria, mari bergabung di komunitas kaum pria GSJA Hidup dan rasakan hadirat Tuhan. Mari teman-teman kaum pria, kita bersama-sama, saya ajak untuk bertumbuh bersama di komunitas kaum pria GSJA Air Hidup. Untuk kaum pria GSJA yang belum bisa beribadah di kaum pria, mari kita beribadah bersama-sama, kita bertumbuh bersama-sama, tetap semangat belajar melayani Tuhan. Selamat Hari Nasional. Selamat Hari Nasional. Selamat Hari Nasional. Selamat Hari Nasional Kaum Pria GSJA. Kaum Pria GSJA. Selamat Hari Nasional
kaum pria GSJA khususnya di Kota Madiun. Kita berikan tepuk tangan yang paling meriah untuk kaum pria di tempat ini. Shalom saudara, satu pujian akan saya naikkan, diambil dari Bilangan 6 ayat 22 sampai 26. Di mana Tuhan menghadapkan wajahnya dan memberikan damai sejahtera. Tuhan memberkati rumah keluargaku. Kiranya Tuhan berkenan memberkati rumah keluargaku. Apa yang telah Tuhan berkati, diberkatilah untuk selamanya. Sebab Tuhan melindungi, Tuhan menyinari dengan wajahnya, memberi kasih karunia, damai sejahtera. Tuhan Yesus berkati. Kiranya Tuhan berkenan memberkati rumah keluargaku. Apa yang telah Tuhan berkati, diberkatilah untuk selamanya. Sebab Tuhan melindungi, Tuhan menyinari dengan wajahnya, memberi kasih karunia, damai sejahtera. Tuhan Yesus berkati. Sebab Tuhan melindungi, Tuhan menyinari dengan wajahnya, memberi kasih karunia, damai sejahtera. Tuhan Yesus berkati. Sebab Tuhan melindungi, Tuhan menyinari dengan wajahnya, memberi kasih karunia, damai sejahtera. Tuhan Yesus berkati. Memberi kasih karunia, damai sejahtera. Tuhan Yesus berkati. Tuhan menghadapkan wajahnya dan memberkati engkau. Amin.
saudara yang terkasih dalam nama Yesus, ya, satu kehormatan saya boleh berdiri untuk yang kali kedua. Terima kasih untuk Gembala Sidang, terima kasih untuk pengurus gereja. Saya diizinkan, diberi kepercayaan untuk menyampaikan firman Tuhan pada kesempatan sore hari ini. Saya Yunianto dari Sekolah Tinggi Teologi Tawangmangu, dan saya sudah berkeluarga, 3 orang anak yang dipercayakan Tuhan kepada saya. Dan hari ini kita akan bicara mengenai tema besar tentang pria. Tadi pagi sudah bahas tentang hal itu. Dan sore hari ini kita mau bicara mengenai family. Kita mau bicara mengenai keluarga, di mana Tuhan menyelamatkan lewat keluarga. Mari kita membuka Alkitab kita di dalam Mazmur pasal yang ke-78. Kalau Bapak Ibu Saudara membawa Alkitab, Bapak Ibu Saudara bisa membukanya. Mazmur pasal yang ke-78, kita akan membaca ayat yang pertama sampai ayat yang ke-8. Mazmur pasal 78, ayat yang pertama sampai ayat yang ke-8. Demikian firman Tuhan. Lembaga Alkitab Indonesia memberi judul pelajaran dari sejarah, nyanyian pengajaran Asaf. Ini yang perlu saya tambahkan, bahwa tidak semua tulisan Mazmur itu tulisan Daud. Karena beberapa orang, anak-anak yang baru belajar agama itu seringkali siapa yang menulis kitab Mazmur? Jawabannya selalu Daud. Penulis Mazmur begitu banyak, ada Musa, ada Salomo, ada Bani Asaf, ada Daud sendiri dan lain sebagainya. Nah, ini pengajaran Asaf, nyanyian pengajaran Asaf. Saya lanjutkan. Pasanglah telinga untuk pengajaranku, hai bangsaku. Sendengkanlah telingamu kepada ucapan mulutku. Aku mau membuka mulut mengatakan amsal, aku mau mengucapkan teka-teki dari zaman purbakala yang telah kami dengar dan kami ketahui dan yang diceritakan kepada kami oleh nenek moyang kami. Kami tidak hendak sembunyikan kepada anak-anak mereka, tetapi kami akan ceritakan kepada angkatan yang kemudian puji-pujian kepada Tuhan dan kekuatannya dan perbuatan-perbuatan ajaib yang telah dilakukannya. Telah ditetapkannya peringatan di Yakub dan hukum Taurat diberinya di Israel. Nenek moyang kita diperintahkannya untuk memperkenalkannya kepada anak-anak mereka. Supaya dikenal oleh angkatan yang kemudian. Supaya anak-anak yang akan lahir kelak bangun dan menceritakannya kepada anak-anak mereka, supaya mereka menaruh kepercayaan kepada Allah dan tidak melupakan perbuatan-perbuatan Allah, tetapi memegang perintah-perintahnya. Dan jangan seperti nenek moyang mereka, angkatan pendurhaka dan pemberontak, angkatan yang tidak tetap hatinya dan tidak setia jiwanya kepada Allah. Puji nama Tuhan. Bapak Ibu Saudara, nanti kalau Bapak Ibu Saudara membuka sebuah data, ada sebuah informasi yang diberikan kepada kita, seorang wanita Yahudi yang kemudian dia membuat sebuah organisasi dan terciptalah satu kelompok namanya kelompok LGBT. Lesbian, gay, biseksual, transgender. Sekarang sudah muncul tambahan lagi IQ. Jadi ada tambahannya di belakang lagi, ada tambahannya lagi, dan ada tambahannya lagi. Dan berusaha di seluruh dunia memproklamirkan dan kemudian mempromosikan supaya gerakan LGBT ini di mana-mana diresmikan dan diizinkan. Dengan benderanya yang pelangi-pelangi alangkah indahmu itu. Jadi kalau Bapak Ibu Saudara melihat warna pelangi, tapi itu bendera, hati-hati karena itu pergerakan daripada LGBT. Nah, wanita Yahudi ini berkata begini, saya punya tujuan mendirikan organisasi ini. Tujuan saya adalah supaya lewat keluarga tidak ada keluarga lagi yang mengenal namanya Tuhan. Jadi dia punya tujuan. Jadi setiap pergerakan LGBT yang dibangun di seluruh dunia, tujuannya cuma satu sebenarnya. Supaya di tengah-tengah keluarga itu tidak ada lagi pengenalan akan Tuhan. Gitu. Dan itu sangat berbahaya. Salah satu yang pernah saya jumpai Bapak Ibu Saudara, hari Rabu kemarin saya baru pulang dari Bali untuk pertemuan misi. Jadi saya berangkat, saya satu pesawat
dengan seorang yang sangat cantik perawakannya, rambutnya panjang, lurus, mukanya glowing, satu bangku dengan saya, persis gitu. Terus kemudian saya sebenarnya sudah ragu-ragu sejak awal. Ki antara lanang apa wedok ya, apa wedok apa lanang ya gitu kan. Akhirnya saya memberanikan diri untuk bertanya gitu kan. Saya tanya, mau kemana gitu kan. Dari suaranya baru ketebak gitu. Oh saya mau ke Bali gitu. Oh ki lanang gitu masih gitu. Terus saya kemudian mau ada tujuan apa? Lalu dia ceritakan, oh nanti saya akan ke Atlantis, ya satu tempat wisata yang didirikan oleh salah satu pengacara terkenal di Indonesia, di Bali di sana. Saya akan menikmati di sana dengan kelompok kami gitu kan. Terus kemudian, oh ya saya ngerti itu Atlantis gitu. Terus dia tanya balik, lah Bapak mau kemana? Oh saya ada pertemuan di Sanur, nanti saya ada pertemuan misi lah gitu kan. Langsung dia tembak saya, Bapak Kristen gitu. Saya langsung berkata, iya saya Kristen gitu kan. Terus saya balik gantian tanya dia gitu kan. Kamu ke Atlantis habis itu mau ngapain? Oh biasa Pak, ya ke Atlantis itu Bapak tahu sendiri kan, di sana ada air yang jatuh dari surga. Ciu. Kalau di Solo ditambahin bekonang. Yang tahu, yang tertawa pasti pernah mendengar pengalamannya. Jadi mereka kumpul di sana hanya untuk minum dan mabuk, Bapak Ibu Saudara. Jadi mereka pesta lah ceritanya begitu gitu. Lalu kemudian saya mulai bertanya, sorry ya, aku mau tanya. Saya bilang saya punya satu komunitas yang khusus melayani orang. Saya langsung sebut aja, saya khusus melayani orang-orang seperti ini. Terus dia bilang, ya itu saya sebenarnya. Saya tanya kemudian, kamu Kristen? Ya, saya Kristen. Kaget saya. Kamu ke gereja? Enggak lagi. Kenapa kamu enggak ke gereja? Sebab setiap saya melangkahkan pintu di gereja, orang langsung menatap saya. Dan orang langsung mengatakan, banci. Jadi waktu saya mau melangkah ke gereja, saya seolah-olah semua tatapan mata itu ke saya dan kemudian saya seolah-olah kayak nggak diterima gitu, karena saya aneh gitu. Sejak itu saya memutuskan tidak pernah ke gereja. Lalu kemudian saya tanya lagi lebih dalam lagi, kenapa kok kamu seperti ini? Dia cerita, bapak saya salah satu dosen di salah satu perguruan tinggi di Solo yang sangat terkenal, punya 3 orang anak, perempuan, laki-laki, perempuan. Ibunya dagangan kosmetik. Ya dari sejak kecil itu sudah diajari dandan ketiga-tiganya, termasuk yang tengah ini, yang laki-laki ini. Jadi cara pakai eyeshadow bagaimana, lipstick bagaimana, agar glowing bagaimana, itu diajari. Lama-lama dia kecantol dan keenakan gitu. Dan kemudian dia merasa kayaknya aku terjebak di dalam satu keadaan yang sebenarnya aku dilahirkan sebagai seorang perempuan, tapi faktanya aku laki-laki. Dan kemudian dia tidak bisa menerima dirinya dengan baik, singkat cerita dia memutuskan untuk tidak lagi masuk gereja, dia memutuskan untuk menjalani hidupnya apa adanya, dia memutuskan, dia punya kumpulan dengan teman-temannya sendiri, dan akhirnya kehidupannya seperti itu. Bisnis dapat uang, pesta, bisnis dapat uang dengan komunitasnya dan lain sebagainya. Saudara, Mazmur pasal 78 ayat 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 dan 8 yang baru saja Bapak Ibu Saudara dengar, itu punya tujuan. Bahwa family, keluarga ketika dibentuk oleh Tuhan itu ada tujuannya. Supaya ketika generasi itu diteruskan, generasi itu meneruskan cerita tentang perbuatan-perbuatan Allah yang besar. Supaya mereka tahu bahwa Allah punya sebuah destiny, Allah punya sebuah tujuan, Allah punya sebuah rencana. Dan rencananya itu cuma satu, baik. Sehingga pada waktu kelompok apapun yang ada dan ingin menggagalkan namanya keluarga ini, dia akan terus berjuang kalau bisa keluarga ini memang dihapus dan tidak ada supaya orang tidak mengenal Tuhan lagi. Bapak Ibu Saudara, kalau hari ini Bapak Ibu Saudara ada bersama dengan family, bersama dengan keluarga. Keluarga Bapak Ibu Saudara adalah satu keluarga yang sangat penting di hadapan Allah. Yang baru saja kita dengar,
dan menjadi pembicaraan yang saat ini belum selesai sebenarnya, tapi akhirnya tetap ada konsekuensi dari keputusan, dari protes dari seorang anggota dewan, di mana kita ada film di XX1, filmnya adalah His Only Son, yang hanya menceritakan kisah Abraham yang lama tidak punya anak, dan kemudian ditawari istrinya oleh budak, lahirlah seorang anak namanya Ismail, dan itu memang diceritakan. Tapi kemudian janji Tuhan, rencana Tuhan karena memang harus terjadi bukan karena budak, tapi karena anak perjanjian, maka di usia yang sangat lanjut, di usia yang tua, di usia yang sangat mustahil, toh akhirnya Sarah tetap punya anak. Tapi waktu anak ini bertumbuh, tiba-tiba Tuhan berkata kepada Abraham dan berkata untuk mempersembahkan anakmu yang paling kamu kasih itu. Jadi ceritanya itu versinya kita, versinya Kristen. Tapi mereka mengatakan, oh enggak, yang dikorbankan bukan si Iska, tapi yang lain, dia bilang begitu. Makanya kemudian jadi kontroversi, film itu di take down, film itu tidak boleh tayang sampai dengan hari ini. Untung kita sudah punya di YouTube-nya, saya punya versi lengkapnya. Kalau nanti saudara mau saya bisa kirim lewat Pak Okta. Ya, saudara. Jadi ternyata rencana Tuhan, sesuatu hal yang sudah dipikirkan Tuhan jauh di sana, sudah dikerjakan sejak permulaan. Mari kita buka Alkitab kita di dalam Kitab Kejadian, pasal yang ketiga, ayat yang ke-15. Kitab Kejadian, pasal yang ketiga, ayat yang ke-15. Rencana keselamatan itu sudah ditulis, sudah direncanakan sejak manusia jatuh ke dalam dosa. Kejadian pasal yang ketiga, ayat yang ke-15, inilah yang dinamakan dengan janji induk atau janji pertama Tuhan untuk manusia. Firman Tuhan berkata demikian, Aku Tuhan akan mengadakan permusuhan antara engkau dan perempuan ini, antara keturunanmu dan keturunannya. Keturunannya akan meremukkan kepalamu dan engkau akan meremukkan tumitnya. Firman Tuhan kepada sampai di Yohanes 15 itu nanti tentang Hawa. Tapi inilah di ayat yang ke-15, Aku akan mengadakan permusuhan antara engkau dan perempuan ini, antara keturunanmu dan keturunannya. Keturunannya akan meremukkan kepalamu dan engkau akan meremukkan tumitnya. Ini bicara mengenai Yesus Kristus yang akan lahir, yang sudah dinubuatkan jauh sebelum Yesus ada. Dan kisah Abraham yang difilmkan lewat His Only Son itu juga kisah di mana gambaran Bapa nanti akan mempersembahkan anaknya sendiri, yaitu Yesus Kristus, menjadi jalan keselamatan. Sehingga lewat keluarga Abraham, keselamatan itu mulai dikenal dan mulai dikenal dan mulai dikenal dan mulai dikenal, muncullah sebuah bangsa yang kemudian kita sebut dengan bangsa Israel. Bapak Ibu Saudara, yang pertama ketika kita belajar mengenai keluarga yang diselamatkan, yang pertama, rencana Tuhan untuk keselamatan itu tidak pernah berubah. Boleh saya bertanya tapi tolong direspon. Siapa di antara Bapak Ibu Saudara yang hadir pada kesempatan sore hari ini yang percaya takdir atau nasib? Boleh saya lihat tangannya terangkat? Baik, terima kasih. Siapakah yang tidak percaya nasib atau takdir? Boleh saya tangannya terangkat? Oke, ada 1, 2, 3, puji nama Tuhan. Yang lain kemana? Saya ulang ya, saya ulang. Saya ulang, saya kasih definisi, saya kasih pengertian. Nanti Bapak Ibu Saudara bisa buka definisi saya ini. Menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia, secara online maupun offline, nanti Bapak Ibu Saudara ketik aja KBBI, muncul di situ tulis takdir atau nasib gitu. Maka akan muncul keterangannya begini, takdir adalah segala sesuatu yang ditetapkan oleh Tuhan, titik. Kemudian takdir sama dengan nasib gitu. Nanti Bapak Ibu Saudara ketik nasib sama, nasib adalah segala sesuatu yang sudah ditentukan oleh Tuhan, titik. Tidak ada tambahannya lagi. Nah, berdasarkan pengertian ini, saya mau tanya lagi. Gitu. Siapakah di antara Bapak Ibu Saudara yang hadir pada sore hari ini yang percaya nasib atau takdir?
Good, sudah mulai ada perubahan. Thank you, terima kasih, matur suwun. Siapa yang tidak percaya? Terima kasih. Terima kasih untuk yang bingung juga. Karena wis ping pindho ya tetap ora enek. Gak apa-apa. Tidak berdosa, tidak bersalah kok gitu. Nah, yang akan saya jelaskan tentang nasib, tentang takdir, tentang rencana Tuhan itu nyata dan ada. Kalau nggak percaya, tolong dibukakan operator Yehezkiel pasal yang ke-45, ayat yang ke-5, ke-6, dan yang ke-7. Kita akan lihat dan kita akan baca bersama-sama. Maksudnya saya akan membaca buat Bapak Ibu Saudara. Yehezkiel 45? Oh sorry, berarti Yesaya 45, salah saya, maaf. Yesaya 45, ayat yang ke-5, 6, dan 7. Yesaya 45, ayat 5 dan 7. Oke, Bud, terima kasih. Firman Tuhan bilang begini, akulah Tuhan dan tidak ada yang lain. Kecuali aku tidak ada Allah. Aku telah mempersenjatai engkau sekalipun engkau tidak mengenal aku. Lanjut. Supaya orang tahu dari terbitnya matahari sampai terbenamnya bahwa tidak ada yang lain di luar aku, akulah Tuhan dan tidak ada yang lain. Ayat yang ke-7. Kita baca bersama-sama kalau boleh, kalau kelihatan. 1, 2, 3. Yang. Dan. Yang. Dan. Akulah. Siapa yang percaya nasib? Malah saya bingung aku mas, tenan aku. Ati cilik kuwi ra percaya. Neng kok kuwi metu nang kono. Hati kecilku nggak percaya tapi kok firman Tuhan ngomongnya gitu. Di dalam Tuhan tidak ada dualisme. Di dalam Tuhan tidak ada baik, tidak ada jahat. Di dalam Tuhan tidak ada yin dan yang. Sebaik-baiknya ada jahatnya sedikit. Sejahat-jahatnya ada baiknya sedikit. Di dalam Tuhan tidak ada. Karena Tuhan itu kudus, holy. Holy itu artinya satu. Yang tadi pagi saya bahas, integritas itu artinya satu. Gitu. Waktu kita bicara mengenai Tuhan, yang tidak mengenal dualisme, rencananya Tuhan itu cuma satu. Yang setuju dengan saya katakan cuma satu dan baik. Katakan amin. Yeremia 29 ayat 11, tolong dibukakan. Yeremia 29 ayat yang ke-11. Kita baca bersama-sama sebagai iman kita. 1, 2, 3. Sebab aku ini mengetahui rancangan-rancangan yang ada pada Tuhan mengenai kamu. Demikianlah firman Tuhan, yaitu rancangan damai sejahtera dan bukan rancangan kecelakaan untuk memberikan kepadamu hari depan yang penuh dengan harapan. Itulah sebabnya setiap manusia dalam keadaan apapun yang dilahirkan Tuhan di dunia ini, Tuhan sudah punya sebuah rencana dan rencananya baik. Setiap manusia yang diciptakan Tuhan tidak pernah salah dan tidak pernah luput dari rencana Tuhan. Nah, kesalahpahaman kita mengenai takdir dan nasib itu karena pada waktu kita mengalami kecelakaan lalu kemudian kita berkata, ya wis tak tompo wong iku nasibku gitu. Waktu kita mengalami sakit penyakit, ya sudah ndak apa-apa wong itu takdirku gitu. Kenapa kok salah paham seperti itu? Kakean sinetron Indosiar. Tidak ada, Tuhan punya rencana jahat sekecil pun untuk manusia, tidak ada. Sejak awal, sejak manusia, bahkan ketika manusia jatuh ke dalam dosa, Tuhan sudah rencanakan karya keselamatan. Tuhan sudah rencanakan karya yang baik. Sehingga takdir, nasib yang kita percayai sebagai orang Kristen cuma satu rencananya, damai sejahtera, tidak ada rencana kecelakaan. Lalu bagaimana kalau saya mengalami sesuatu? Roma 8 ayat 28 mengatakan kita tahu sekarang bahwa Allah turut bekerja
dalam segala sesuatu, mau baik, mau buruk, mau sehat, mau enggak sehat, untuk mendatangkan kebaikan bagi mereka yang mengasihi Dia, yaitu bagi mereka yang terpanggil sesuai dengan rencana Allah. Jadi nasibnya kita, takdirnya kita, untuk keluarga kita, karya keselamatan harus ada di situ. Harus diketahui, Tuhan gak pernah menetapkan satu rancangan yang jahat, tidak pernah. Kalau ada sesuatu yang kita alami, ketika Tuhan izinkan, hanya untuk membangun iman kita. Sehingga waktu Yesus akan datang nanti, pertanyaannya Yesus sangat sederhana. Waktu aku nanti datang, akan kutemukankah iman di bumi ini? Bapak Ibu Saudara, ketika keluarga ini menjadi sarana keselamatan Allah, lewat takdirnya Allah, lewat rencananya Allah, akan ada sekian banyak cerita yang akan diceritakan lewat keluarga, pekerjaan-pekerjaan Tuhan lewat keluarga saudara. Saya ingat tahun 2008 yang lalu, ketika kami sebenarnya sudah memutuskan sama istri saya, sudah kita punya 2 orang anak saja, perempuan-perempuan kita putuskan, kita besarkan bersama-sama, sekolahkan yang terbaik kalau bisa, kita putuskan itu. Tiba-tiba istri saya membisiki saya, yang aku meteng. Saya kaget kan Bapak Ibu Saudara, saya langsung tanya, "Loh kok iso?" gitu. Bojoku saya ngamuk saudara, "Yo iso aku ndek bojo." Gitu. Orang maksudku kan kita sudah sepakat kita nggak punya anak. Istri saya perawat Bapak Ibu Saudara. Jadi ketika kami sudah menetapkan keluarga berencana, kami itu betul-betul menetapkannya. 10 tahun jaraknya dengan anak saya. Singkat cerita kemudian saya bilang sama istri saya yakin itu anak laki-laki gitu. Jangan langkahi Tuhan gitu. Enggak, yakin aja gitu. Percaya saja. Kami mulai periksa. Kami mulai rutin memeriksakan kehamilan istri saya. Karena dokternya di Solo, saya orang Tawangmangu, saya harus ke Solo. Berkali-kali bertanya, "Pak, apakah nanti kalau lahiran ini bisa menggunakan kartu BPJS?" gitu. "Oh ya nggak bisa kan Bapak di Tawangmangu, Bapak masuk Kabupaten Karanganyar, ini Solo nggak bisa. Kalau boleh saya tahu kira-kira saya harus mempersiapkan uang berapa?" "Ya siapkanlah sekitar 7-15 juta." Gitu. "Oke baik." Gitu. Saya studi belajar ke Makassar, yang sampai dengan hari ini belum selesai. Singkat cerita setelah saya studi belajar, tanggal 1 Juni, itu pas hari libur nasional, kelahirannya Pancasila. Saya pulang dari Makassar, lalu kemudian istri saya berkata, "Ketoke aku sudah rasa ini." Jam 11 malam pecah ketuban. Kemudian karena pecah ketuban, saya langsung bawa mobil untuk pergi ke Solo. Istri saya bilang, "Sudah punya uang 15 juta. Saya bilang, "Enggak ada 15 juta. Kamu tahu aku baru pulang dari Makassar. Gitu. Saya nggak punya uang 15 juta. Cuma saya bilang begini, yakin aja Tuhan pasti tolong kita." Sampai di rumah sakit, tanggal 2 Juni lahirlah anak saya, laki-laki. Dan karena laki-laki, kemudian saya bilang, "Thank you Tuhan, terima kasih, ini bonus dari Tuhan." Gitu. Masih mikir 15 juta itu, iya betul, tapi persoalan anak, persoalan bapak kan. Destininya Tuhan kan cuma yang baik. Saya cuma bilang Tuhan pasti mencukupkan apa yang menjadi kebutuhan saya. Singkat cerita setelah anak saya lahir, istri saya langsung disteril supaya tidak punya anak lagi. Dan semua keuangan sampai keluar rumah sakit Tuhan cukupkan. Dan itulah kemudian saya bisa cerita Tuhan kita masih tidak pernah berubah, besar dan perbuatannya ajaib untuk selama-lamanya. Destininya Allah tidak pernah berubah. Rencananya Tuhan tidak pernah berubah. Hanya yang mengubah nasib kita, takdir kita, pilihan saudara. Kita buka Ulangan pasal yang pertama, ayat yang ke-26. Ulangan pasal yang pertama, ayat yang ke-26.
Ketika bangsa Israel berkali-kali jatuh bangun, dan kesimpulannya kemudian nasibnya berubah, takdirnya berubah oleh karena ayat 26 ini. Tetapi kamu tidak mau berjalan ke sana, kamu menentang titah Tuhan Allahmu. Wahyu 2 ayat 21 mengatakan demikian. Dan aku telah memberikan dia waktu untuk bertobat, tetapi ia tidak mau bertobat dari zinahnya. Bapak ibu saudara, lewat keluarga harusnya banyak orang mengenal Tuhan lewat keluarga kita. Lewat keluarga harusnya kita tahu bahwa destiny Tuhan, takdir Tuhan atas keluarga kita adalah cuma sesuatu yang baik. Tapi ketika keluarga itu memutuskan dirinya untuk meninggalkan Tuhan, memutuskan dirinya untuk keluar dari relnya Tuhan, memutuskan dirinya untuk dia tidak mengikuti ketetapan-ketetapannya Tuhan, maka yang terjadi adalah nasib itu berubah. Apakah Tuhan yang mengubah? Bukan. Yang mengubah sesuatu yang baik di depan itu adalah keputusan kita, kehendak kita. Itulah sebabnya milikilah iman, yakini Tuhan, bahwa Tuhan itu bekerja dan terus bekerja dalam segala sesuatu. Jangan pernah berhenti dan jangan pernah menyerah untuk tetap percaya kepada Tuhan. Orang yang percaya kepada Tuhan diberkati. Meskipun itu deg-degannya benar-benar membuat kita itu kayak antara yakin dan tidak. Siapa yang pernah ke Tawangmangu? Boleh saya lihat tangannya terangkat? Oh banyak juga, terima kasih. Saya kadang-kadang heran untuk melihat dan mempelajari tamu-tamu yang datang ke tempat kami. Terutama yang makan di depan kampus kami persis. Dari Surabaya, dari Jakarta, bahkan sebagian dari pernah luar pulau datang ke situ juga. Cuma mau beli mie nyemek. Aku batin, apa neng omahe ora enak Indomie to. Golek Indomie sampai ado-ado meneng Tawangmangu. Tapi suatu ketika Tuhan berperkara dengan sebuah kejadian yang dimana sebenarnya di kota kami Tawangmangu, Bapak Ibu Saudara, itu kami itu terkenal dengan semua situs-situs peninggalan yang sampai dengan hari ini memang semua orang dari berbagai macam daerah itu datang ke tempat kami. Persis di jembat, ini saya cerita jangan dicari ya. Bapak Ibu Saudara saya cerita jangan dicari ya, disclaimer dulu. Jadi harus disclaimer dulu ya. Saya cerita tapi nanti jangan dicari tempatnya, jangan. Saya hanya cerita saja ya. Di jembatan antara Jawa Tengah, Jawa Timur persis itu jembatan bawahnya ada satu situs namanya Bancolono. Situs Bancolono itu ada 2 sendang. Dikatakan hampir semua jenderal datang ke tempat itu. Karena tempat itu punya sesuatu pengaruh yang luar biasa. Bahkan salah satu jenderal Purnawirawan Wiranto meninggalkan satu situs patung yang sampai dengan hari ini ada. Sekali lagi ya, jangan dicari. Kok nak kebablasan cerita ngene masalah itu penasaran terus golek itu loh Bapak Saudara sing wediku. Itu ninggalin macan putih di situ, patung macan putih di situ, karena mereka percaya ada kesejahteraan di situ. Ada sendang lanang, sendang wadon, gitu. Ada satu kolam untuk laki-laki, ada satu kolam untuk perempuan. Jadi sing kurang ganteng, kurang wibawa gitu kan, gitu. Cuma jikok banyu kok kono terus dirapke, pruk gitu, tiba-tiba langsung gagah. Wow, langsung tunduk, katanya kan gitu kan. Gitu. Yang perempuan juga gitu tinggu raup gitu, tampil cantik dan lain sebagainya. Itu katanya. Itu namanya situs Bancolono. Turun bawah lagi, memasuki desa namanya Desa Kalisoro, naik sedikit ada Desa Blumbang. Itu ada satu situs pertapaan yang sangat terkenal sampai dengan hari ini. Namanya adalah Pringgondani. Ada air terjunnya, bagus, suasananya tenang, jangan dicari ya. Suasananya tenang untuk berdoa dan lain sebagainya. Itu yang datang juga berbagai macam daerah. Di bawahnya lagi, terus kemudian naik sedikit ke atas, ada satu situs namanya Candi Ceto. Itu yang dikenal dengan Porn Candi, karena stupa yang paling tinggi adalah alat kelaminnya manusia laki-laki. Di Candi Ceto itu. Dan Candi Sukuh.
di Candi Ceto itulah katanya cikal bakalnya sejarah Indonesia, karena sampai di atasnya, paling atas itu ada bendera merah putih yang menjadi bendera negara kita. Dan menurut juru kuncinya, semua presiden pernah datang ke situ. Apakah yang datang hanya orang-orang yang ingin ke sana? Survei membuktikan yang Kristen banyak. Wes nikah pirang tahun? 14 tahun. Oh, lu mau kono, bancolono, jos. Langsung duwe anak aku. Gitu ya, percaya ya, Saudara. Datang ke sana. Cari sesuatu. Yang pernah ke Gunung Kawi? Ayo jujur aja. Saya angkat tangan ini, jujur. Saya pernah ke Gunung Kawi. Oke, terima kasih buat kejujurannya. Saya ke Malang, ditanyai salah satu pendeta GSJA yang menjadi dosen pembimbing kami, namanya Pak Frans Sitipio. Sudah ke Kawi belum? Belum Om. Sekarang pergi ke Kawi. Kawi. Namanya gunung, pikiran saya seperti di Gunung Lawu, berarti itu sesuatu tempat yang tinggi dan sebagainya. Tiba-tiba pendeta saya berkata, wes tekan. Lah gunungnya mana? Yo iki gunungnya, ternyata itu perbukitan. Betul atau tidak ya Bapak Ibu Saudara ya, yang pernah ke Gunung Kawi. Dan itu ternyata banyak kuburan-kuburan gitu. Banyak kuburan-kuburan. Waktu saya keliling dijelasin sama itu, Pak kalau mau cari ini kuburan ini, kalau cari ini kuburannya ini, kalau cari ini kuburannya ini. Gitu. Ada satu orang, dia menunggu satu pohon, saya nggak tahu itu pohon apa, yang ada buahnya. Jadi kalau dia nanti kejatuhan buah itu, plektik gitu, ya, dia dapat kemujuran gitu, katanya gitu. Langsung saya bilang spontan, lah itu kan buahnya banyak, lah mbok dirok aja toh, gitu. Digoyang-goyang loh maksudnya, gendang tiba gitu. Ya gak oleh, ngawur kon gitu. Nggak boleh itu, dia harus jatuh sendiri, karena kalau jatuh sendiri itu namanya perkenanan, katanya begitu. Dan anehnya juga, siapa yang datang ke sana? Orang Kristen. Orang Kristen. Termasuk saya berarti. Saya datang ke sana hanya pengen tahu Gunung Kawi. Tapi yang benar-benar ingin mencari itu. Kenapa? Sudah kehilangan iman. Sudah kehilangan kepercayaan kepada Tuhan. Boleh pergi ke dokter, boleh, itu harus karena Tuhan memakai dokter. Tapi ada kalanya sebelum ke dokter kita harus punya iman dulu. Tuhan, kau sembuhkan sakitku. Nggak usah, saya baru tadi siang makan yang saya harus kadang-kadang cuma ingin ngubur orang mati aja loh ya. Susahnya kayak ampun, nyari hari baiknya, jamnya kudu ditentukan, itu bikin pusing loh saudara. Tapi itu kepercayaannya. Dan kalau kita kehilangan arah itu, keluarga kita pun akan kehilangan arah ke sana. Tapi kalau kita punya iman kita, keluarga kita, nasib itu akan terus dan terus dan terus dikerjakan oleh Tuhan. Mari kita buka Mazmur, kesaksian dari seorang yang pernah ditolak oleh ayah dan ibunya. Tapi kemudian dia memberikan sebuah kesaksian yang luar biasa. Karena setiap orang yang mengandalkan Tuhan selalu diberkati oleh Tuhan. Mazmur 37 mulai ayat yang ke-23 sampai 25. Saya baca buat kita semua. Tuhan menetapkan langkah-langkah orang yang hidupnya berkenan kepadanya. Apabila ia jatuh tidaklah sampai tergeletak sebab Tuhan menopang tangannya. Ini 25 ini yang menarik. Dahulu aku muda. Kenapa dia tulis itu? Dia orang yang tertolak oleh bapaknya sendiri. Nanti Bapak Ibu Saudara bisa baca kisahnya Daud, tulis aja Nisefet. Itu ibunya Daud. Jadi Daud itu ditolak oleh bapaknya karena bapaknya mencurigai hamilnya Daud itu bukan dari dia. Padahal oleh bapaknya sendiri. Ceritanya nanti Bapak Ibu Saudara bisa pelajari itu. Makanya dia bilang begini, aku dulu pernah muda.
Aku dulu pernah ditolak, aku dulu pernah tidak dianggap di keluargaku. Terus dia bilang, sekarang aku telah menjadi tua, dia menjadi raja. Lalu pernyataannya, tetapi tidak pernah kulihat orang benar ditinggalkan atau anak cucunya meminta-minta roti. 26, tiap hari ia menaruh belas kasihan dan memberi pinjaman dan anak cucunya menjadi berkat. Waktu kita pegang teguh janji Tuhan, waktu kita percaya apa yang Tuhan berikan, beritakan, firman-Nya kita pegang, kita tidak keluar dari jalur, kita tidak memutuskan untuk kita spare dengan Tuhan, kita tidak memutuskan untuk kita jauh dari Tuhan. Janji Tuhan, sampai anak cucu kita, dari kita muda sampai menjadi tua, anak cucu kita, janjinya tidak pernah meminta roti. Bahkan anak cucunya akan menjadi berkat kemanapun, karena itu janji Tuhan. Kita disebut sebagai anak-anaknya Abraham, bangsa yang dipilih oleh Tuhan, imamat yang rajani untuk memberitakan karya-karya Tuhan dimanapun kita berada. Dan kemudian berkat itu diwariskan, berkat itu diwariskan, berkat itu diwariskan dan diwariskan. Bukan sekedar materi, harta benda, bukan. Berkat itu adalah takut akan Tuhan, warisan itu adalah iman, warisan itu adalah bagaimana orang kita mengajari anak-anak kita untuk takut akan Tuhan. Sehingga yang kedua, nasib takdir yang baik yang Tuhan tentukan dalam kehidupan kita akan berubah jika kita memutuskan sendiri untuk berubah. Yang ketiga, yang terakhir, selama kita masih mau bangkit, selama kita masih mau mengakui kesalahan kita, jika kita keluar dan kita kembali, luar biasanya Tuhan membuka tangannya lebar-lebar. Dia tidak peduli seberapa jauh kita jatuh. Dia tidak peduli seberapa dalam kita sudah meninggalkan Tuhan. Asalkan kita datang dan mengakui dosa-dosa kita, semuanya dikembalikan. Lukas pasal 15 menceritakan sebuah kisah seorang anak sulung dan bungsu. Si bungsu meminta warisan yang dimana bapaknya masih hidup. Dia putuskan pisah dengan bapaknya. Pesta pora di sana, habis harta bendanya. Dia mau bekerja di kandang babi, makan makanannya babi pun tidak bisa. Sampai di satu titik, aku telah berdosa, aku telah bersalah. Aku harus kembali kepada Bapakku. Dan kemudian anak ini kembali, tangan Tuhan terbuka. Dan waktu tangan Tuhan terbuka, dia diterima begitu luar biasa. Semua kita masih bisa mengalami kegagalan. Selama daging kita dicubit masih sakit, kita masih bisa melakukan kesalahan. Tapi tangannya, Yesus yang berlubang paku itu selalu siap untuk menyelesaikan dan mengampuni dosa dan pelanggaran kita. Dia kembalikan rencananya, tidak peduli seberapa jatuh kita, dia tidak peduli, asalkan kita mau saja. Saya tutup dengan satu kesaksian. Ada satu angkatan kami, alumni kami yang kemarin datang dari Bandung, pengusaha yang cukup sukses di awal. Pada waktu tahun 1995, angkatan 25, dia sudah hutang miliaran rupiah di tahun itu. Sebagai pengusaha, dicari orang sampai dia ketakutan. Bahkan dia kadang-kadang sampai sembunyi di bawah meja ketika pintu hanya cuma diketuk, entah siapapun yang mengetuk. Udah ketakutan, udah gemetaran dan luar biasa karena hutangnya begitu banyak. Singkat cerita, dia mau melarikan diri dari Bandung. Lalu waktu itu disarankan, pergilah ke Tawangmangu. Kamu akan aman di sana. Pergilah dia ke Tawangmangu, datang ke tempat kami. Hanya sebagai pendengar, hanya 1 tahun. Ketemu dengan Pak Semsokota, cuma dinasehati, cari Tuhan. Setiap kamu makan malam selesai, cari Tuhan. Masuk ruang doa, cari Tuhan. Dia ketemu dengan Tuhan, singkat cerita dalam 1 tahun itu,
Dia kemudian berbalik kepada Tuhan karena dia ngerti bisnis yang dilakukan waktu itu penuh dengan banyak pelanggaran, dosa dan lain sebagainya. Dia datang kepada Tuhan dan kemudian dia berkata, Tuhan, waktu nanti aku ketemu dengan orang-orang yang hutang itu, tolong kasih aku keberanian. Singkat cerita dia balik ke Bandung, dia temui orang-orang yang dia hutangi itu. Dan waktu dia temui ada sebagian yang berkata, sudah yang ini wes anggap aja selesai. Tapi ada yang sebagian, pokoknya harus bayar gitu. Terus dia bilang, aku tanggung jawab, aku bayar. Singkat cerita dia mulai usahanya lagi. Dan hari ini usahanya berkembang begitu luar biasa. Asalkan mau kembali kepada Tuhan, Tuhan sanggup memulihkan keluarga kita. Amin. Yakini, percayai, firman Tuhan tidak pernah berubah dulu, sekarang, dan sampai selama-lamanya. Firman itu yang menghidupkan kita. Makanya Alkitab kita disebut sebagai perjanjian lama dan perjanjian baru. Di situ ada sekian banyak janji-janji Tuhan yang harus kita percayai. Kenalkan itu kepada anak-anak kita, ceritakan itu kepada keluarga kita. Keluarga saudara akan diselamatkan, keluarga saudara akan menjadi berkat. Mari kita bangkit berdiri bersama-sama. Kita naikkan pujian, kalau ku hidup, ku mau hidup bagimu. Yes, thank you Tuhan. Terima kasih Yesus. Haleluya. Thank you. Kalau ku hidup bagimu, hatiku tetap menyembahmu. Dunia tak bisa menjauhkanku dari kasih-Mu. Selamanya kami mau hidup bagimu Tuhan. Selama ku hidup bagimu. Mataku tetap memandangmu. Dunia tak bisa menggauhkanku dari kasih-Mu. Sekali lagi sambil membawa keluarga kita di hadapan Tuhan, kita katakan bersama-sama, kalau ku hidup bagimu, hatiku tetap memandangmu. Dunia tak bisa menjauhkanku dari kasih-Mu. Selamanya kami mau hidup, selama ku hidup bagimu. Mataku tetap memandangmu. Dunia tak bisa menjauhkanku dari kasih-Mu. Betapa kami bersyukur dan berterima kasih kalau Tuhan mengizinkan kami membentuk yang namanya keluarga. Terima kasih untuk suami, terima kasih buat istri, terima kasih buat anak-anak, terima kasih buat keluarga besar yang ada bersama-sama dengan kami. Tuhan, di luar sana ada begitu banyak tantangan yang berusaha untuk menghancurkan keluarga-keluarga Kristen. Tapi sore hari ini, malam hari ini, kiranya kami punya ketetapan hati. Kami akan menjadi keluarga yang diselamatkan Tuhan. Kami akan menjadi keluarga yang mengikuti rencana Tuhan. Kami akan menjadi keluarga yang takut akan Engkau. Kami akan menjadi keluarga yang menceritakan perbuatan-perbuatan ajaib kepada generasi berikutnya. Kami meminta anugerah-Mu turun atas setiap kami. Kami meminta pertolongan Tuhan turun atas setiap rumah tangga kami. Berkati kami untuk kami mengikuti kehendak-Mu. Berkati kami untuk kami mengikuti rencana-Mu yang satu, yaitu yang baik itu. Kami tidak mau Tuhan
untuk keluar dari jalur-Mu. Kami tidak mau Tuhan tidak mengikuti ketetapan-ketetapan hati-Mu. Kami mau keluarga kami mau seperti Yosua yang menghadapkan jemaat Israel dan dia berkata, tetapi aku dan isi keluargaku, aku akan menyembah Tuhan seumur hidupku. Kiranya itu menjadi keputusan setiap kami Tuhan. Kiranya itu menjadi keputusan setiap keluarga kami, bahwa kami mau mengikuti Engkau. Kalau kami mengalami kegagalan, kalau kami mengalami jatuh, Tuhan kami mau pegang firman-Mu, bahwa kami jatuh tidak sampai tergeletak, tetapi tangan Tuhan yang akan menguatkan kami, tangan Tuhan yang akan menopang kami, tangan Tuhan yang akan memulihkan kami ketika kami datang kepada Tuhan dan meminta pengampunan. Berkati umat-Mu Tuhan yang sudah mendengarkan firman-Mu. Kata-kata hamba-Mu terbatas, tetapi Roh Kudus Engkau yang tidak terbatas. Roh Kudus Engkau yang akan memperjelas lebih dalam lagi ke dalam setiap hati dari keluarga-keluarga jemaat yang sudah hadir pada malam hari ini. Berkati Ibu Gembala Sidang, semua pengurus gereja, hamba-hamba-Mu yang melayani tempat ini Tuhan. Engkau tidak akan pernah meninggalkan mereka, hikmat-Mu akan ada pada mereka. Engkau akan membawa umat-Mu ini ke dalam takut akan Tuhan. Terima kasih Tuhan. Mari Bapak Ibu Saudara naikkan pujian ini sebagai doa kita. Bukan sekedar kita nyanyi, tapi sebagai doa kita di hadapan Tuhan. Kalau ku hidup bagi hatiku tetap menyembah-Mu. Dunia tak bisa menjauhkan dari kasih-Mu. Kami memuji Engkau Allah kami yang luar biasa. Kami memuji Engkau Allah kami yang dahsyat dan ajaib. Kami mengucap syukur Tuhan karena kami mengenal Allah yang luar biasa. Allah yang memberikan yang terbaik dalam hidup kami. Allah yang selalu punya rencana yang terbaik bagi kami. Allah yang menyiapkan yang terbaik bagi kami Tuhan. Kami mengucap syukur Tuhan, kami percaya Tuhan akan kebaikan-Mu. Kami percaya Tuhan Engkau Allah yang baik. Dan kebaikan-Mu selalu nyata dalam hidup kami. Kami mengucap syukur Tuhan. Kami mengucap syukur. Malam ini kita sudah mendengar betapa Allah kita, Allah yang luar biasa. Allah yang kuasanya cukup untuk menolong kita. Allah yang kuasanya cukup untuk menopang hidup kita. Allah yang kuasanya cukup untuk mengatasi semua hal yang kita perlukan. Persoalan apapun yang kita hadapi. Penyakit apapun yang kita hadapi. Masalah apapun yang kita hadapi. Kuasanya selalu cukup untuk kita. Kuasanya cukup untuk memampukan kita. Terima kasih Tuhan. Dan jika malam ini Bapak Ibu Saudara ada di dalam pergumulan yang berat. Yang rasanya tidak mungkin lagi ada jalan keluar. Yang rasanya tidak bisa lagi ada pertolongan. Yang sudah putus asa tidak lagi tahu harus bagaimana menghadapinya. Yang mungkin ada keluarga, ada orang-orang yang dikasih dalam keadaan sakit. Yang membutuhkan kuasa Tuhan, mujizat Tuhan dinyatakan. Mari malam ini kita mengangkat tangan. Tanda kita menyerahkan, tanda kita percaya kepada kuasa Tuhan. Tanda kita percaya kepada kebaikan Tuhan. Tanda kita percaya bahwa Dia sanggup untuk menolong kita.
Kita berharap kepada kuasanya. Kita berharap kepada mujizatnya. Kita berharap kepada kasih yang luar biasa dalam hidup kita. Bapa kami yang ada di dalam kerajaan surga, kami mengucap syukur Tuhan buat firman-Mu yang luar biasa, yang meneguhkan kami, mengingatkan kami kembali Tuhan, bahwa kuasa-Mu sanggup, kuasa-Mu cukup untuk menolong kami Tuhan. Karena itu kami datang kepada-Mu malam ini Tuhan. Kami yang lemah, kami yang sudah putus asa, kami yang tidak tahu lagi harus bagaimana mengatasi masalah kami. Tuhan, kami datang kepada-Mu Tuhan. Kami berdoa buat setiap pergumulan kami, buat setiap masalah kami, buat segala kesulitan kami, buat segala sakit penyakit kami Tuhan, ataupun orang-orang yang kami kasihi Tuhan. Kami percaya kuasa-Mu sanggup menyembuhkan kami. Kuasa-Mu sanggup menolong kami. Kami mendapatkan jalan keluar. Kami mendapatkan kekuatan. Kami mendapatkan mujizat Tuhan. Kami mengalami kuasa-Mu yang ajaib dan dahsyat. Kami mengalami pemulihan dari Tuhan. Kami mengalami kuasa-Mu yang luar biasa dalam hidup kami Tuhan. Kami mengalami mujizat-Mu Tuhan. Kami percaya Tuhan. Kami menerima firman-Mu. Kami percaya firman-Mu Tuhan. Dan kami percaya kami akan menyaksikan betapa luar biasanya Allah dalam hidup kami. Menolong kami, menopang kami Tuhan. Allah yang kami andalkan tidak mengecewakan kami. Allah yang kami andalkan Tuhan menyatakan firman-Nya, janjinya dalam hidup kami Tuhan. Dan kami akan mengalami janji Tuhan yang luar biasa dalam hidup kami. Kami akan mengalami kebaikan Tuhan. Tuhan menolong kami. Tuhan membuka jalan buat kami. Tuhan menopang kami dengan tangannya yang ajaib. Memberi kami kemenangan demi kemenangan. Kami mengucap syukur Tuhan. Dan malam ini saya berdoa buat Bapak Ibu Saudara yang berulang tahun di bulan September. Mari mengangkat tangan. Saya akan berdoa buat Bapak Ibu Saudara yang berulang tahun di bulan September ini. Bapak yang dalam kerajaan surga, kami mengucap syukur buat rekan-rekan kami. Saudara seiman kami yang berulang tahun di bulan September ini. Terima kasih buat hari-hari yang luar biasa yang kami jalani bersama dengan Tuhan. Kami mengucap syukur Tuhan buat hari-hari yang luar biasa yang Tuhan sudah menolong kami. Kami percaya Tuhan di hari-hari ke depan semakin bertambahnya usia kami. Kami semakin mengasihi Engkau. Kami semakin semangat melayani Engkau. Kami semakin mengalami banyak kebaikan Tuhan. Kami semakin dipulihkan. Terima kasih buat usia yang Tuhan beri buat kami. Terima kasih buat usia yang sudah anugerahkan buat kami Tuhan. Kami berdoa buat rekan-rekan kami yang berulang tahun di bulan September ini. Tuhan menolong mereka menjalani hari-hari ke depan. Biarlah mereka tetap berharap kepada Tuhan. Biarlah mereka tetap percaya setia kepada Tuhan. Biarlah mereka tetap mengasihi Tuhan. Biarlah mereka memakai hari-hari yang akan ke depan ini Tuhan dengan bijaksana. Terima kasih buat pertambahan umur. Kami percaya Tuhan ada akan hari-hari lebih luar biasa lagi. Yang Tuhan akan menyatakan buat rekan-rekan kami ini. Kami percaya rekan-rekan kami ini akan Tuhan bawa kepada rencana Tuhan yang ajaib. Kepada rencana Tuhan yang Tuhan sediakan. Masa depan yang indah dan penuh harapan. Yang Tuhan sediakan buat rekan-rekan kami ini. Terima kasih Tuhan. Kami berdoa biarlah Tuhan memberkati kehidupan rekan-rekan kami ini. Memberkati pelayanan, memberkati keluarga, pekerjaan mereka. Terima kasih Tuhan. Kami mengucap syukur Tuhan. Dan kami percaya seperti janji Tuhan. Sepanjang umur hidup kami, Tuhan menolong kami. Tuhan menjadi Bapa kami yang ajaib. Terima kasih Tuhan. Kami mengucap syukur buat sore ini. Terima kasih Tuhan. Buat hamba-Mu Bapak Pendeta Petrus Yunanto. Tuhan yang sudah melayani kami malam ini dan pagi tadi. Tuhan kami mengucap syukur Tuhan buat kehadiran beliau di tempat ini. Terima kasih Tuhan sudah memakai beliau untuk menyampaikan isi hati-Mu kepada kami Tuhan. Kami berdoa Tuhan buat keluarga Pak Petrus. Tuhan memberkati buat pelayanan beliau. Tuhan juga memberkati rencana-rencana. Buat memberkati buat pelayanan. Buat hari-hari ke depan. Tuhan memberkati, mencukupkan dan melimpahkan segala berkat-berkat Tuhan. Segenap kebijaksanaan, kasih setia Tuhan terus berlanjut seumur hidup beliau.
Kami mengucap syukur Tuhan. Dan kami percaya Tuhan juga sudah memberkati kami semua yang sudah hadir, yang sudah melayani pada sore ini. Tuhan menolong kami. Kami mengucap syukur Tuhan buat hari ini, buat lawatan Allah malam ini Tuhan. Dan sebentar kami akan pulang ke rumah kami. Kami akan mengakhiri ibadah pada malam ini. Mari Bapak Ibu Saudara angkatlah tangan. Terimalah berkat yang dari Tuhan. Terimalah kasih setia Tuhan, anugerah Tuhan, perlindungan Tuhan atas hidupmu. Sukacita damai sejahteranya dilimpahkan atasmu. Pertolongan Tuhan selalu ada dan terlalu tersedia dalam hidupmu. Pemulihan terjadi atas keluargamu, usahamu, pekerjaanmu, studimu. Tuhan akan menuntun hidupmu kepada rencananya yang ajaib. Kasih setia Tuhan terus berlanjut sepanjang umur hidupmu. Biarlah dimanapun kamu berada, dimanapun engkau berada, kau menjadi saksi-saksi Tuhan melalui perkataanmu, melalui perbuatanmu. Nama Tuhan dipermuliakan. Kasih setia Tuhan sepanjang umur hidup dari mulai hari ini sampai Maranatha Tuhan Yesus datang kali yang kedua. Dan kami semua yang percaya katakan amin. Silakan duduk kembali. Kami mengucapkan terima kasih kepada Bapak Petrus Yunanto yang sudah melayani di ibadah pagi tadi dan ibadah sore ini. Mungkin Bapak Ibu Saudara bertanya-tanya kenapa di Gereja Sidang Jemaat Allah di Gereja Sidang Jemaat Allah di Sinode GSJA merayakan Hari Nasional ya. Selain Hari Nasional Kaum Pria juga ada Hari Nasional Sekolah Minggu yang bulan lalu kita adakan, dan bulan depan kita akan mengadakan Hari Nasional Kaum Muda, dan bulan November kita akan mengadakan Hari Nasional Kaum Wanita. Mengapa Sinode GSJA mengadakan Hari Nasional khusus untuk beberapa komisi? Supaya banyak jemaat juga mengenal pelayanan-pelayanan, baik itu pelayanan sekolah minggu, pelayanan kaum pria, kaum wanita, pelayanan kaum muda. Dan semakin banyak orang lagi yang rindu terlibat di dalam pelayanan-pelayanan dan juga aktif hadir di ibadah-ibadah kaum pria, kaum wanita, sekolah minggu, dan juga kaum muda. Ya, dan juga mungkin Bapak Ibu banyak tidak mengetahui bahwa untuk hari nasional, di hari-hari nasional kaum muda, sekolah minggu, kaum wanita, juga kaum pria hari ini itu ada persembahan yang kita juga harus kirimkan kepada Departemen Pusat yang ada di Jakarta untuk mendukung pelayanan-pelayanan di komisi-komisi tersebut. Ya, jadi persembahan Bapak Ibu itu akan kami kirimkan di pusat untuk mendukung pelayanan kaum pria untuk hari ini, kaum pria di seluruh Indonesia. Ya, terima kasih buat Bapak Ibu Saudara yang sudah melayani hari ini. Dan Bapak Petrus Yunanto juga akan melayani kita di retreat SMK pada hari Rabu dan Kamis. Jadi Bapak Ibu Saudara yang mengikuti retreat SMK akan dilayani kembali oleh Bapak Petrus Yunanto. Ya, dan sehubungan dengan retreat hari Rabu dan Kamis, doa pagi pada hari Kamis tanggal 28 September itu tidak diadakan di gereja. Jadi Bapak Ibu Saudara bisa berdoa pagi di tempat Bapak Ibu masing-masing. Ya, karena kita banyak yang kita staf mengikuti retreat juga, dan juga ada sebagian juga jemaat yang mengikuti retreat SMK. Jadi khusus hanya untuk hari Kamis saja. Ya, tidak ada doa pagi di tempat ini. Untuk hari-hari selanjutnya Selasa, Rabu, dan kemudian hari Jumat, Sabtu tetap diadakan kembali di tempat ini. Dan juga selamat ulang tahun buat Bapak Ibu Saudara yang berulang tahun di bulan September. Dan bulan ini mulai minggu ini kita akan membagikan amplop Natal. Ya, karena Natal sudah dekat, jadi kita juga berdoa buat persiapan yang kita sedang adakan untuk hari Natal dan ibadah tutup tahun. Ya, saya juga akan menyapa rekan-rekan kita yang baru, yaitu Ibu Partini. Duduk ada di mana? Bisa berdiri Ibu Partini? Di mana duduknya? Terima kasih. Dan kemudian Bapak dan Ibu Stefanus. Bapak dan Ibu Stefanus, terima kasih untuk kehadirannya. Kami mengundang kembali minggu yang akan datang. Jika Bapak Ibu belum ada
tempat ibadah, bisa hadir kembali. Kami senang menyambut Bapak Ibu Saudara. Dan kita akan mendengarkan pengumuman dan juga kita akan memberikan persembahan. Mari saya persilahkan. Shalom Jemaat Hari Hidup, senang sekali kita bisa sama-sama merayakan Harnas Kaum Pria GSJA dalam ibadah raya hari ini. Kami menyambut hangat kepada Bapak Ibu Saudara yang baru pertama kali hadir di GSJA Air Hidup Madiun. Selamat datang, selamat beribadah, dan selamat menerima berkat dari Tuhan. Kami juga mengucapkan terima kasih atas pelayanan Bapak Pendeta Petrus Yunianto yang sangat memberkati. Dan kiranya kebenaran firman Tuhan yang dibagikan dapat kita hidupi dalam kehidupan sehari-hari. Sekarang mari kita lihat Warta Sepekan Air Hidup. Halo peserta SMK, kami menginformasikan bahwa pada tanggal 27 dan 28 September akan ada retreat SMK yang diadakan di Rumah Retreat Yolena Sarangan. Peserta SMK diharapkan berkumpul di gereja pukul 1 siang dan sudah makan siang. Dan juga diharapkan untuk membawa beberapa perlengkapan di antaranya pakaian ganti, jaket, perlengkapan mandi, obat-obatan pribadi, buku panduan SMK, dan alat tulis. Mari kita sama-sama mendukung dalam doa agar lawatan Tuhan menjamah semua peserta SMK dan terjadi perubahan hidup pada setiap peserta SMK. Pada hari Kamis 28 September akan ada ibadah kaum pria bertempat di ruang Ebenezer lantai 2 dimulai pukul 6:30 malam. Mari pria-pria Air Hidup hadir bersama dalam ibadah kaum pria. Ibadah raya minggu depan akan disertai perjamuan kudus baik ibadah raya pagi dan sore. Bagi Bapak Ibu yang mengikuti ibadah online dapat mengambil hosti dan anggur dimulai hari Jumat 29 September pukul 8 pagi di Welcome Center. Kami menginformasikan bahwa ibadah UMAS bulan September ditiadakan. Ibadah UMAS akan diadakan kembali pada hari Kamis 12 Oktober pukul 5 sore di Main Hall Gereja. Itulah beberapa informasi kegiatan Air Hidup selama sepekan. Selamat Hari Nasional Kaum Pria. Sampai jumpa di minggu yang akan datang. Tuhan Yesus memberkati. Terima kasih. Mari kita berdiri bersama. Kita akan berdoa buat persembahan yang sudah kita berikan. Persembahan persepuluhan yang sudah kita berikan. Mungkin Bapak Petrus bisa berdiri di depan untuk nanti bersalaman dengan jemaat. Nanti kita akan berdoa dulu untuk persembahan yang akan kita berikan, yang sudah kita berikan. Bapak, kami mengucap syukur buat berkat-berkat Tuhan yang Tuhan sudah limpahkan dalam hidup kami. Terima kasih Tuhan buat kecukupan yang Tuhan sudah berikan buat kami. Kami memberikan persembahan ini, persepuluhan ini, kami berikan dengan sukacita, dengan kasih, karena Tuhan sudah begitu baik dalam hidup kami. Kami percaya Tuhan, orang yang memberi dengan sukacita, Tuhan akan memberkati dan mencukupkan kehidupan kami. Kami percaya Tuhan, Tuhan akan menyediakan yang kami butuhkan. Tuhan akan menyediakan yang terbaik, yang sesuai dengan kehendak-Mu, sesuai dengan apa yang menjadi rencana-Mu dalam hidup kami. Kami berikan persembahan ini sebagai rasa syukur kami. Dan kami persembahkan kepadamu Tuhan. Biarlah Tuhan, biarlah nama-Mu dimuliakan dan Kau berkenan atas persembahan kami ini. Kami persembahkan di dalam nama Tuhan Yesus. Amin. Hanya Kau milikku di surga, tiada yang ku ingin